Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Nah, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, atau persisnya di tahun 2026 nanti, ada satu langkah supermasif yang diambil oleh pemerintah kita. Ini bukan cuma soal ngejalanin tradisi keagamaan ya, tapi ini beneran menggerakkan roda ekonomi dan pastinya memicu diskusi hangat di mana-mana. Hari ini kita bakal bahas tuntas gimana sih kebijakan pengadaan hewan kurban skala nasional ini dieksekusi, apa dampak nyatanya buat para peternak lokal kita, dan tentu aja perdebatan seru di baliknya. Yuk, langsung aja kita mulai. 100 miliar rupiah. Gila kan angkanya? Angka fantastis ini diperkirakan bakal jadi total anggaran pada APBN 2026 buat pengadaan persis 1098 ekor sapi kurban premium. 1000 ekor lebih loh. Jadi ini bukan sekedar sumbangan biasa. Angka raksasa ini bikin pengadaan hewan kurban berubah jadi operasi logistik dan ekonomi yang luar biasa besar. Coba bayangin, uang 100 miliar rupiah disuntikan secara serentak ke pasar menjelang satu hari raya. Nah, yang sering jadi pertanyaan, ini uang sebenarnya dari kantong mana sih? Bagian pertama, anggaran 100 miliar rupiah. Seluruh dana fantastis ini ditarik murni dari APBN kita, spesifiknya dari pos bantuan kemasyarakatan Presiden, yang mana ini adalah bentuk fasilitas sosial dari negara. Bagian kedua, dampak ekonomi peternak lokal. Terus, gimana ceritanya anggaran raksasa dari APBN ini bisa berpengaruh ke kesejahteraan peternak sapi lokal kita? Nah, kabar baiknya, uang 100 miliar ini nggak lari ke luar negeri. Ini jadi injeksi modal masif yang langsung turun ke akar rumput ekonomi pertanian kita. Pemerintah benar-benar menargetkan sapi kategori premium, mulai dari ras-ras raksasa kayak Semental dan Limousin, sampai sapi lokal unggulan kayak sapi Bali dan peranakan Onggole. Ada juga Brahman, Angus, FH, Belgian Blue, sampai Charolais. Permintaan dengan standar tinggi yang rutin ada tiap tahun ini, ibaratnya jadi insentif ekonomi dan katalis produktivitas yang luar biasa banget. Peternak lokal kita jadi makin semangat buat terus perbaiki genetika, pakan, sampai manajemen kandang mereka. Kenapa? Ya karena mereka tahu pasti ada pasar APBN bernilai miliaran rupiah yang siap menyerap sapi-sapi kualitas terbaik dari kandang mereka. Syarat buat ikutan pengadaan ini juga nggak main-main loh. Coba deh, kalian bayangin seekor sapi Limousin yang beratnya bisa tembus 1,3 ton. Gede banget kan? Syarat mutlaknya, sapi-sapi ini bobotnya harus di atas 800 kg, berjenis kelamin jantan, sama sekali nggak boleh cacat, wajib punya surat keterangan kesehatan hewan resmi, dan pastinya memenuhi syariat Islam. Tuntutan kualitas yang seketat ini jelas nguntungin banget buat peternak yang benar-benar serius ngerawat hewannya. Jadi, alokasi 100 miliar tadi itu pada dasarnya bukan cuma biaya konsumsi yang sekali habis, tapi benar-benar investasi langsung buat ningkatin standar industri peternakan nasional kita. Bagian 3. Pemerataan distribusi sapi kurban. Setelah sapi-sapi sultan ini dibeli dari peternak lokal, pertanyaannya, gimana cara aset-aset premium ini disalurin demi mencapai pemerataan nasional? Ternyata alokasi 1.098 ekor sapi ini udah dibagi tuntas dengan strategi yang rapi banget. Sebanyak 598 ekor didistribusikan secara merata ke pemerintah daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Beneran rata loh, dari ujung barat Sumatera sampai ke Papua Tengah dan Maluku. Terus sisanya yang 500 ekor disalurin langsung ke lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Ini nunjukin strategi distribusi ganda yang jitu banget. Pakai jalur birokrasi pemerintahan dapat, pakai jalur kultural yang langsung nyentuh komunitas akar rumput juga dapat. Tapi tunggu dulu, ada satu tantangan logistik yang lumayan bikin mikir nih. Kan tadi kita bahas standarnya itu sapi raksasa berbobot 800 kg sampai 1,3 ton ya. Terus gimana ceritanya kalau ada satu daerah yang kebetulan peternak lokalnya nggak punya stok sapi segede itu? Apa iya daerah tersebut jadi batal dapat jatah bantuan dari negara? Nah, solusinya ada di angka ini, 46. Waktu itu tercatat ada 46 daerah yang kebetulan nggak punya stok sapi dengan bobot premium tersebut. Dan dengan cerdasnya, pemerintah menyesuaikan aturan mainnya. Daripada maksa ngirim sapi raksasa dari luar pulau yang pastinya bakal makan biaya logistik super mahal dan bikin anggaran nggak efisien, ke 46 daerah tersebut akhirnya masing-masing dikasih 2 ekor sapi. Bobotnya memang lebih kecil, tapi secara total kuantitas tetap memenuhi standar. Menurut saya, ini contoh brilian banget dari adaptabilitas dan fleksibilitas logistik dalam mengeksekusi program berskala nasional. Bagian 4. Kritik dan opini publik. Tentu aja, dengan skala dan anggaran sebesar ini, pasti ada diskursus dong. Gimana sih perdebatan soal anggaran publik ini menyikapi kebijakan kurban pemerintah? Ada satu kritik tajam yang sempat viral di media sosial dari penulis ternama, Terelie. Beliau menyoroti masalah konsistensi atribusi.
Yang kira-kira menanyakan hal ini, pantas nggak sih kita nyebut ini sebagai sapi kurban presiden, padahal dananya murni ditarik dari pajak dan APBN, yang notabene adalah uang rakyat. Argumen ini langsung buka ruang debat terbuka soal gimana mestinya kita melabeli fasilitas dari negara. Apakah layak disebut sebagai prestasi dan pemberian individu seorang pejabat, atau murni harus dilabeli sebagai program negara aja? Bagian 5, kurban pribadi atau bantuan. Yuk kita telah perdebatan ini lebih dalam lagi, khusus dari kacamata teologis, fikih, dan status kepemilikan dananya. Coba kita bandingin dua konsep ini secara fikih. Konsep pertama itu udhiyah atau ibadah kurban murni secara klasik. Nah, ini mengharuskan penggunaan harta pribadi yang memang sah secara kepemilikan. Jadi ini murni ibadah mutlak antara satu individu dengan Tuhan. Di sisi lain, ada konsep program sosial keagamaan yang pendanaannya murni dari APBN. Kita sama-sama tahu APBN itu bukan harta pribadi milik presiden, melainkan amanah uang publik. Makanya secara hukum, pengadaan hewan dari APBN ini sebetulnya nggak jatuh ke dalam kategori ibadah kurban individu. Penjelasan teologis ini disimpulkan dengan sangat apik lewat perspektif para ulama, termasuk tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Ustadz Dedi Sanjaya. Secara netral, mereka mendudukkan perkara ini buat ngejernihin kebingungan publik. Kebijakan ini syah dan malah sangat bermanfaat kalau kita pandang sebagai bantuan fasilitas sosial keagamaan pemerintah buat masyarakat. Ingat, bukan sebagai ibadah kurban personal sang presiden. Dengan pemahaman ini, penggunaan dana APBN untuk kesejahteraan rakyat, mulai dari pemberdayaan peternak lokal sampai ke pembagian daging di daerah, tetap sejalan banget dengan prinsip kemaslahatan publik. Dan itu membawa kita pada satu pemikiran pamungkas di akhir eksplorasi materi kita hari ini. Kasus pengadaan sapi 100 miliar rupiah ini sebenarnya ibarat mikrokosmos dari tantangan tata kelola bernegara kita. Di satu sisi, program ini terbukti jadi stimulus yang brilian banget buat dorong produktivitas peternak sapi lokal, ngajarin efisiensi distribusi, dan ngeratain kesejahteraan pangan sampai ke pelosok Nusantara. Tapi di sisi lain, pelaksanaannya juga menuntut transparansi tinggi, ketepatan label birokrasi, serta kejelasan pandangan teologis di masyarakat. Jadi gimana menurut kalian? Gimana sih cara paling optimal buat sebuah negara menyeimbangkan tradisi keagamaan, pemerataan kesejahteraan publik, dan tata kelola anggaran yang efisien? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir. Tetap fokus, teruslah belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.